Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Novianto Ramadhanu di sini. Nah, jadi pada pertemuan AP3 ini, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang perulangan pada COBOL. Untuk looping pada COBOL tersendiri itu juga ada dua macam, yaitu ada GoTo dan perform. Nah, di sini bisa kita baca kalau GoTo itu perintah yang digunakan untuk melakukan loncatan dari satu paragraf ke paragraf lain. Bila program sudah dikerjakan, maka akan lanjut ke paragraf selanjutnya. Kemudian kalau perform itu proses loncatan ke paragraf lain. Ada 4 jenis perform. Pertama perform true, perform until, perform times, perform varying. Nah, bila program sudah dikerjakan, maka akan kembali ke paragraf awal. Langsung aja ke contohnya ya. Ini ada perform true. Jadi perform true itu digunakan untuk mengeksekusi rangkaian paragraf yang dilalui dengan menuliskan nama paragraf. Nah, ini contoh codingannya. Bisa dilihat. Jadi, perform true itu di sini misalkan saya ada program A. Ada paragraf bernama proc A. Nah, di sini paragraf ini tuh bakal ngedisplay tulisan ini para 1. Nah, dengan fungsi perform, jadi perform itu gunanya seperti kita memanggil. Jadi, program ini akan memanggil program D, true, program F. Jadi dia tuh bakal manggil program D hingga program F. Yang mana program D itu bakal mencetak ini para 4 dan program sampai program F bakal mencetak ini para 6. Langsung aja dicontohin. Kita itu C. Karena udah saya compile sebelumnya, langsung aja kita run chop Petru. Nah, lihat di sini. Jadi pertama program akan menjalankan paragraf proc A. Nah, kemudian di paragraf proc A kan ada perintah perform. Jadi perform itu seperti loncat atau bisa dibilang loncat atau bisa dibilang manggil. Tapi kalau saya lebih enak, jadi dia tuh kayak manggil paragraf D. Di sini kan makanya dia bakal mencetak para 4, 5 dan 6 karena sampai para F. Nah, kalau udah dijalankan, kalau ini udah selesai dijalankan, maka dia akan menjalankan yang di bawahnya, yaitu proc B. Maka dia bakal mencetak para 2 dan proc C, para 3, kemudian baru berhenti. Nah, selanjutnya ada perform until. Nah, kalau until di sini itu sebuah paragraf akan dijalankan sampai kondisi yang diberikan sudah sesuai. Langsung aja ke contohnya di sini. Di sini saya pakai dua buah variabel yang berdiri sendiri. Jadi ada variabel bernama X dengan pick 9 itu berarti tipe datanya integer. Nah, kemudian di sini variabel Y dengan pick 9 value 1. Jadi saya memasukkan nilai 1 ke variabel Y. Jadi sama kayak Y sama dengan 1 seperti itu. Nah, kemudian kita mulai di sini programnya. Jadi program pertama bakal mengoutput tulisan masukkan jumlah perulangan. Kemudian kita kan bakal input jumlah perulangannya berapa yang akan disimpan di variabel X. Nah, kemudian dengan perintah perform ini bakal memanggil si cetak ini atau menuju si cetak ini ke paragraf cetak. Jadi dia tuh bakal manggil paragraf cetak sebanyak hingga nilai Y itu lebih besar daripada X. Kalau udah, maka program akan ke paragraf selesai. Nah, kita lihat di paragraf cetak ini nih. Kan di paragraf cetak ini ada tulisan ini loop until ke. Nah, jadi program ini bakal mencetak tulisan ini dan juga akan mencetak nilai dari variabel Y. Kemudian supaya berhenti, jadi variabel Y-nya itu setiap perulangan nambah, kita pakai compute Y sama dengan Y plus 1. Jadi setiap dipanggil sekali nambah 1, sekali nambah 1. Nah, langsung aja ke contohnya. Langsung kita jalanin, lancop petil 2. Saya masukin 5. Nah, jadi gini. Jadi program bakal mengulang selama 5 kali. Jadi pertama program akan manggil cetak untuk pertama kali. Dan ketika dipanggil cetak pertama kali, paragraf cetak ini bakal display ini loop until ke 1. Karena kan nilai awal Y itu 1. Kemudian nilai Y
bertambah karena Y sama dengan Y plus 1, berarti sekarang nilai Y 2. Kemudian bakal ngulang lagi karena nilai Y udah 2. Dia bakal kayak ngulang lagi. Sekarang berarti nilai Y 2 dan bakal dicetak ini loop until ke 2. Dan begitu terus sampai nilai Y lebih besar daripada X. Kalau nilainya udah lebih besar daripada X, maka program akan kutu selesai dan stop run. Program akan berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada times. Times ini mungkin sama kayak until. Jadi paragraf ini akan di looping beberapa kali sesuai ketentuan times. Nah, langsung aja ke contohnya. Di sini bisa dilihat untuk penggunaan variabelnya masih sama seperti sebelumnya dengan variabel Y bernilai 1. Masih sama seperti sebelumnya, yang beda di sini perform cetak X time. Jadi program ini bakal memanggil paragraf cetak sebanyak X kali. Jadi sebanyak X. Seperti itu. Kan misalkan di sini kita input X5, maka akan memanggil sebanyak 5 kali. Nah, untuk di dalam cetak ini masih sama. Jadi program akan mencetak ini loop times kemudian akan mencetak nilai Y dan akan mengcompute atau menghitung nilai Y ditambah 1. Nah, langsung aja deh kita run. Rancop petim. Saya masukin 5. Lihat sama seperti yang sebelumnya until. Jadi ketika kita mencetak memasukkan jumlah perulangan 5, maka kita bakal memanggil perform sebanyak 5 kali. Jadi memanggil perform cetak sebanyak 5 kali dan alhasil seperti ini. Selanjutnya ke perform varying. Nah, jadi varying itu sebuah paragraf akan dieksekusi sampai kondisi di frase sampai menjadi benar. Jadi dia bakal terus. Jadi ya sama seperti until, cuman hanya sintaksnya aja yang berbeda. Dapat menentukan nilai awal dan penambahan tiap pengulangan. Jadi kan kalau until itu kita harus memasukkan penambahan nilai perulangannya di cetak ini nih, di paragraf cetak. Kalau ini dari awal bisa kita tentuin dia mau pertambahannya ditambah berapa. Nah, langsung aja deh ke contohnya nih. Di sini bisa dilihat. Jadi kalau untuk varying kita bisa nentuin variabel X-nya ini. Nah, jadi nggak perlu dimasukin nilai value sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi, display masukkan jumlah perulangan, kemudian kita bakal menginput nilai perulangan. Nah, di sini bisa dilihat perform cetak, jadi bakal memanggil cetak varying Y sebanyak Y dari 0 per 1. Jadi dia tuh pertama kita bakal kayak inisiasi nilai Y itu 0 by 1. Jadi setiap perulangan bakal bertambah 1 nilai Y-nya sampai nilai Y itu sama dengan nilai X. Kemudian kalau udah kita bakal ke goto selesai. Nah, ini kemudian kita lihat di paragraf cetak. Paragraf cetak bakal mencetak ini loop varying dan nilai variabel Y. Langsung aja kita contohin. Rancop pvar. Jumlah perulangan 5. Nah, seperti ini. Jadi kan pertama kita perform cetak, kita manggil cetak. Kemudian kita inisiasi nilai Y itu mulai dari 0 bertambah sebanyak 1 sampai nilai Y itu sama dengan X. Jadi seperti itu. Jadi kan pertama nilai Y itu 0, maka bakal cetak 0, kemudian ulang lagi. Karena kan nilai Y-nya itu masih 0, sedangkan X-nya itu masih 5, masih belum terpenuhi. Jadi bakal ngulang terus. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke goto. Nah, di goto di sini ada dua macam, yaitu unconditional dan conditional. Jadi unconditional ini dia itu nggak punya kondisi. Jadi bisa dibilang ini hanya kayak bisa dilihat kayak ini kita lihat dari proc A, paragraf proc A. Di sini kan paragraf ini bakal mencetak ini para 1.
Kemudian dari paragraf ini bakal ke paragraf C. Dari paragraf C bakal ke paragraf proc D. Dari proc D bakal ke proc F. Dari proc F bakal ke proc E. Dari proc E balik lagi ke proc B, baru program bakal berhenti. Langsung aja kita contohin. Rancop peto. Nah, bisa dilihat dari proc A, kemudian dia ke proc C, cetak para 3, kemudian ke proc D, cetak para 4, kemudian ke dari proc D ke proc F mencetak para 6, dari proc F ke proc E mencetak para 5, baru dari proc E ke proc B mencetak para 2. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kondisional, jadi di sini kita menggunakan kata-kata depending. Jadi tergantung nilai yang kita mau pakai apa. Jadi misalkan di sini kan saya depending pil. Jadi dia bakal nentuin sesuai dengan jumlah pilnya itu, nilai pil yang dimasukin. Nah, langsung aja deh contohin. Nah, ini contohnya. Jadi saya pakai satu variabel bernama pil dengan pick 9, yang berarti tipe datanya integer. Nah, di sini kan kita bakal di paragraf mulai, program bakal mencetak masukkan angka 1 sampai 6. Kemudian kita bakal input nilai 1 sampai 6. Nah, kemudian gutu di sini kan gutu, jadi program tuh bakal ke proc A, ke proc B, ke proc C, ke proc D, ke proc E, dan ke proc F. Tapi untuk kemananya dulu itu tergantung sama nilai dari variabel pil ini. Langsung aja deh. Rancop. Nah, misal saya masukin 3. Jadi, misalkan saya masukin nilai 3, maka program itu bakal masuk ke proc C, karena kan proc A itu 1, 2, 3. Jadi bakal dimulai di proc C, kemudian bakal ke proc D, kemudian ke proc E, baru ke proc F. Jadi seperti itu. Kalau masukin 1 berarti mulainya dari proc A. Nah, cukup sekian sih untuk materi perulangan ini pada COBOL. Kalau misalkan ada yang bingung atau apa, bisa ditanyakan. Bisa langsung japri WA aja ke saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.